Nah, oke teman-teman, jadi sekarang kalian udah tahu ya apa sih yang namanya itu warna gitu. Dari tadi pertanyaan-pertanyaan dan kalian juga udah bisa jawab gitu. Apa sih warna itu gitu kayak gitu. Nah, sesuai dengan materi kita di pertemuan kali ini gitu ya. Warna itu dibagi dua gitu ya, sesuai dari judulnya ada RGB dan CMYK. Bisa dilihat itu ilustrasinya sendiri bahwa RGB itu tersusun atau terbentuk dari warna-warna merah, hijau, dan biru gitu. Dan kalau digabungin gitu ya, warna RGB ini semuanya itu jadi warna putih gitu. Nah, kenapa sih jadi warna putih? Nanti deh dijelasin lagi gitu ya selanjutnya. Nah, lalu yang kedua ada warna CMYK. Nah, warna CMYK ini tersusun dari warna C, cyan, M, magenta, dan yellow gitu, kuning gitu. Nah, kalau digabungin berbanding terbalik sama warna RGB. Nah, warna CMYK ini jadinya warna hitam gitu kayak gitu. Nah, di bawahnya nih ada yang namanya itu aditif dan subtraktif. Nah, warna RGB ini disebut juga warna aditif, sementara CMYK disebut juga warna subtraktif. Nah, apa sih aditif sama subtraktif itu? Tadi sih penjelasannya itu, jadi warna aditif itu warna yang jadi tergabung dari warna netral itu putih kan ya. Jadi saat warna itu digabungin semuanya itu jadi putih gitu. Kata-kata add. Jadi penggabungan gitu atau penambahan. Nah, saat ketiga warna ini ditambah semuanya, nah jadi warna putih gitu. Nah, itu yang namanya aditif. Sementara subtraktif itu kebalikannya. Semua warna itu atau cahayanya itu diambil gitu. Nah, jadi itulah kenapa warna CMYK itu kalau digabungin semua jadi warna hitam gitu. Subtraktif atau dibagi gitu. Nah, kayak gitu. Lalu selanjutnya itu ada istilah PPI dan DPI. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu gak sih apa salah satu istilah aja gitu? Atau pernah dengar di mana sih kita sering ngelihat PPI sama DPI? Ada yang bisa jawab gak? Ayo, kira-kira siapa nih? Oke, Padli. Kira-kira tahu dari PPI atau DPI? Tahu yang mana nih? Atau sering lihat yang mana? Kalau saya sering lihat yang DPI, Pak. Oke, sering lihat yang DPI. Kira-kira tahu gak sih apa sih DPI itu gitu? Ya, Pak. DPI itu saya sering lihat di Pak, di proyektor. Di Singkatan dari proyektor. dots per inch. Ya, oke. Ada lagi yang lainnya? Kira-kira yang tahu? Yang PPI-nya nih, ada gak yang sering lihat? Oke, kayaknya belum ini ya, jarang belum ada yang pernah lihat nih yang PPI-nya. Atau mungkin kalian udah sadar nih. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kata Fadli tadi benar bahwa DPI itu dot per inch atau sering lihat tuh di beberapa yang berhubungan sama display gitu ya kayak gitu. Nah, penjelasan dari PPI dan DPI ini itu jadi lebih ke tentang satuan ukurnya, satuan ukur dari warna RGB dan warna CMYK. Sementara kalau warna RGB itu satuan ukurnya pakai PPI. Kenapa pakai PPI? Nah, PPI ini singkatan dari pixel per inch. Jadi kata-kata pixel nih. Tadi kan di awal tuh udah dijelasin tentang pixel nih ya, yang bahwa pixel itu ada 3 subchannelnya. Nah, kan itu penyusun RGB ya. Nah, itulah kenapa si satuan ukur dari warna RGB itu pixel gitu, pixel per inch gitu. Sementara kalau DPI atau dot per inch itu satuan ukur dari warna CMYK gitu. Nah, kenapa dot gitu ya? Karena kalau di printer tuh kan si warna itu di apa ya? Kayak kenapa bisa dicetak itu tuh pakai kayak titik-titik gitu. Jadi pengganti pixel itu jadi titik-titik gitu. Jadi si printer tuh ngeprintnya itu gak langsung kayak garis gambar kayak gitu, tapi kan dari penjelasan desain sendiri gitu ya, dari unsur garis itu terbentuk dari titik-titik gitu. Nah, jadi dot gitu. Nah, itu kenapa namanya dot per inch gitu. Jadi 1 inch itu ada berapa dot atau berapa titik-titik sih yang dihasilin sebuah printer misalnya. Kayak gitu. Nah, dari sini aja udah ketahuan gitu penggunaan atau fungsi dari masing-masing sistem warna ini gitu, dari sistem warna RGB dan CMYK. Nah, jadi buat PPI atau pixel per inch, pixel itu kita biasa nemuinnya di layar atau di digital gitu. Nah, di sini kita bisa simpulin bahwa warna RGB itu digunain buat di digital gitu, di dunia digital atau di dalam display gitu, di dalam screen komputer kita gitu. Nah, sementara DPI atau CMYK itu digunain dalam hal percetakan gitu. Misalnya dari printing, terus juga mungkin pokoknya hal yang dicetak gitu kayak gitu. Nah, jadi dari sekarang kalian bisa tahu ya
apa perbedaan dari warna RGB dan CMYK berdasarkan fungsinya sendiri gitu. Tapi apa sih yang terjadi gitu ya kalau misalnya warna RGB digunain ketika kita print atau warna CMYK digunain ketika kita ngelihat di screen kita gitu. Nah, ada yang tahu nggak? Nih, tadi kan Fadli udah jawab. Nah, sekarang siapa nih? Sevi, Faris mau jawab nggak? Atau Nicholas? Kira-kira ada yang mau jawab? Gimana sih terjadinya? Apa yang terjadi gitu? Kalau kalian milih RGB misalnya, tapi buat dicetak gitu. Kalau saya sih warnanya suka berubah Pak. Kalau misalnya dari saya pakai RGB untuk di printing warnanya suka berubah. Saya kan pilih warna hitam, nah jadi abu-abu kadang. Ya. Mungkin begitu. Gimana? Yang lain ada yang mau nambahin? Kalau aku beda Pak, kayak gini. Nah, mungkin ada? Oh, boleh Fadli. Oke. Nah, gitu ya. Kita lihat nih di slide selanjutnya. Perbedaan yang lebih mungkin jelas gitu dari ilustrasi yang ada di slide ini gitu ya. Nah, kalau misalnya RGB ketika dipakai di print tuh hasilnya itu jadi gelap ya, jadi berubah lah intinya gitu, kayak yang tadi dikatain Faris dan juga dari Fadli. Karena printer itu kan dari CMYK, dari pigmen itu seperti yang dijelasin di awal gitu ya, kadang nggak 100% akurat gitu di si pewarnaannya. Sementara RGB ini karena dari teknologi screen-nya sendiri gitu ya, kita itu udah mendukung berjuta-juta warna gitu ya, dari 64 bit warna dan sampai sekarang itu ada 128 dan seterusnya gitu ya. Mungkin nanti teknologi lebih banyak berkembang lagi gitu ya. Nah, jadi semakin tajam gitu sih warna yang bisa dihasilin atau dilihatin ke kita gitu sebagai yang ngelihatnya kalau dalam screen itu. Nah, tapi karena di printer itu kan terbatas gitu ya, warna yang dihasilkan oleh printer itu nggak selamanya setajam di yang di screen itu. Nah, makanya nggak akurat gitu ketika warna RGB dipakai untuk ngeprint gitu. Nah, hasilnya bisa jadi gelap, bisa tadi kontrasnya berubah, atau jadi lebih kayak tadi gitu, lebih abu-abu gitu, atau bisa jadi lebih pucat juga gitu ya. Nah, kayak kalau CMYK dilihat di layar jadi lebih pucat. Ya sama-sama berubah gitu ya. Karena bukan fungsinya. Nah, kayak yang diilustrasin ya, kalau warna RGB itu merahnya itu lebih kerasa gitu ya saat kita lihat di screen. Nah, tapi CMYK itu lebih dull gitu, kalau bahasa Inggrisnya itu lebih pucat gitu, kayak gitu. Nah, jadi fungsi kalian belajar dari warna RGB dan CMYK ini biar kalian tahu gitu apa sih yang terbaik gitu, atau warna yang baik, sistem warna yang baik yang digunakan untuk fungsinya sendiri gitu. Misal kalian mau buat ilustrasi digital nih, ya kalian pakai warna RGB itu. Nah, kalau misal kalian si ilustrasi itu mau di print, ubahlah ke CMYK, atau dari awal tuh pakai CMYK. Nah, tapi kan karena kalau kita pakai CMYK tapi lihat di screen jadi pucat, nah itu kan jadi agak akurat gitu. Jadi kalau tipsnya gitu ya, saat kalian misalnya bikin desain atau bikin ilustrasi, kan di komputer nih, digital gitu. Nah, kalian pakai warna dulu RGB. Nah, nanti saat mau misalnya, aku mau cetak nih si desain atau ilustrasi ini, nah kalian ubah si warna dari dokumennya gitu ya, atau dari gambarnya sendiri itu ke warna CMYK. Nah, nanti kita bisa belajar gitu ya, gimana cara mengubah warna RGB ke CMYK di dalam suatu software gitu. Nah, itu nanti di pertemuan selanjutnya gitu, kayak gitu. Nah, mungkin kurang lebih kayak gitu sih untuk RGB dan CMYK sendiri, karena sebenarnya kenapa tadi gitu kita belajar RGB dan CMYK ini biar tahu apa sih yang bagus itu, atau apa sih sistem yang harus kita pakai. Nah, ada yang mau ditanyain nggak tentang materi RGB dan CMYK ini? Oh. Dari Nicholas nih, tadi belum jawab juga, ada yang ditanyain? Cukup, Pak. Cukup, oke. Dari Faris sama Sevi juga cukup ya? Atau gimana? Cukup Pak. Oke, cukup berarti ya. Nah, sekarang saya tanya deh, mau mastiin gitu. Mungkin saya mau nanya nih buat Nicholas, apa sih bedanya warna RGB dan CMYK gitu? Kalau RGB itu warnanya gelap ya. Terus kalau CMYK lebih ke terang. Nah, kalau menurut yang lain, ada nggak pendapat lain? Atau gimana? Atau sama aja kayak Nicholas? Mau revisi Pak. Oke, gimana Faris? Kalau CMYK itu lebih
lebih pucat. Kalau RGB udah lebih gelap. Oke. Nah, sebenarnya benar sih kata Faris itu bahwa kalau CMYK itu lebih pucat gitu. Nah, tapi lebih pucatnya itu kalau kita lihat di layar gitu kayak gitu. Nah, jawabannya benar sebenarnya dari Faris itu. Kalau jadi warna RGB itu lebih akurat dan warna CMYK itu lebih pucat. Jadi itu kalau dibandingin sama warna RGB dan CMYK. Nah, kayak gitu nih kok. Jadi si warna RGB ini mungkin lebih tepatnya itu perbedaannya itu dari cara kita pakainya gitu. Kayak yang tadi saya jelasin juga gitu bahwa kita pakai warna RGB itu untuk di layar, sementara CMYK itu untuk dicetak, nah, kayak gitu. Nah, kalau gitu mungkin untuk materi RGB dan CMYK ini cukup sampai di sini aja. Kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya ke saya aja, boleh di luar jam pelajaran gitu ya kayak gitu.